Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Surya Kencana ingin melaporkan laporan akhir pengabdian masyarakat Universitas Surya Kencana bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, disampaikan oleh tim pengabdian Universitas Surya Kencana. Universitas Surya Kencana berdiri sejak tahun 2000, mempunyai 5 fakultas, 2 program pascasarjana dan 16 program studi. Melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan kurikulum nasional berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI hingga tahun 2019. Tahun 2020, maka Universitas Surya Kencana, khususnya Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, sudah mulai merancang kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Mulai beberapa tahapan transisi dengan mengikuti berbagai penelitian, seminasi, lokakarya, dan pelaksanaan program hibah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang telah terakreditasi A meneguhkan diri untuk menerapkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui pelaksanaan hibah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tahun 2020. Selanjutnya melalui hibah program COE Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021, Fakultas Hukum sudah menerapkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia model Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melibatkan mahasiswa sejumlah 48 orang melalui program magang, membangun desa, program kemanusiaan, dan pertukaran mahasiswa antar universitas. Pertukaran mahasiswa antar fakultas satu universitas. Fakultas lain di Universitas Surya Kencana yang sudah menerapkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia model Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Fakultas Sains Terapan dengan 3 prodi, yaitu prodi Agribisnis, prodi Agri Teknologi, dan Administrasi Bisnis Internasional. Selanjutnya Fakultas Teknik, 1 program studi yaitu program Teknik Informatika. Fakultas Keguruan, 1 program studi yaitu program Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Selanjutnya fakultas lainnya di Universitas Surya Kencana sebanyak 9 program studi masih melakukan adaptasi penerapan transisi kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program pengabdian masyarakat ini memfokuskan pada sosialisasi naskah akademik dan rancangan peraturan desa Cisalak. Melalui bantuan pendanaan program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta tahun 2021. Maka pengabdian masyarakat dipusatkan salah satunya di Desa Cisalak, merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cibeber yang berbatasan sebelah barat dengan Desa Mayak, sebelah timur Desa Pasir Munding, sebelah utara Desa Balengbing, dan sebelah selatan Desa Cihaur. Kondisi alam Desa Cisalak sebagian besar merupakan pesawahan yang dialiri air dari irigasi teknis. Sedangkan kondisi sosial masyarakat Desa Cisalak didominasi oleh petani penggarap atau masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Salah satu permasalahan yang ada di Desa Cisalak adalah terbatasnya lahan untuk tempat pemakaman umum atau TPU. Dengan kondisi demikian, melalui kegiatan pembelajaran model kurikulum MBKM sesuai program pembangunan desa, mahasiswa MBKM melaksanakan analisis kebutuhan masyarakat melalui penentuan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat Desa Cisalak. Prioritas regulasi tanah pemakaman umum menjadi pilihan, di antaranya perancangan naskah akademik, rancangan peraturan desa,
perancangan rancangan peraturan desa tentang tanah pemakaman umum Desa Cisalak. Naskah akademik dan rancangan peraturan desa kemudian dibahas di Badan Permusyawaratan Desa Cisalak. Selanjutnya, sosialisasi naskah akademik dan Raperdes tentang tanah pemakaman umum Desa Cisalak diawali dengan pelaksanaan rapat persiapan mengenai kebutuhan dan distribusi administrasi pengabdian masyarakat. Rapat persiapan juga menentukan tema dan materi sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Cisalak. Rapat juga menentukan tim pengabdian masyarakat dan mahasiswa MBKM yang akan menjadi relawan sosialisasi naskah akademik dan rancangan peraturan Desa Cisalak. Pelaksanaan sosialisasi diikuti oleh para perangkat desa, para badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat desa, Majelis Ulama Indonesia tingkat desa, tokoh pemuda desa dan masyarakat umum, serta para petugas pemakaman Desa Cisalak. Dinamika sosialisasi sangat kondusif untuk sebuah desain kebijakan pengelolaan tanah pemakaman umum yang akan diagregasi menjadi sebuah produk hukum peraturan desa. Sosialisasi menghasilkan sebuah rekomendasi penyempurnaan Raperdes yang sedang dibahas di Badan Permusyawaratan Desa Cisalak. Hasil sosialisasi kemudian dijadikan dasar pembahasan rancangan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Sampai pada akhirnya Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sepakat untuk menetapkan rancangan peraturan desa menjadi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan kematian dan tempat pemakaman umum. Adapun keberadaan peraturan desa tersebut berdampak terhadap perbaikan pelayanan publik, khususnya mengenai pengaturan tanah pemakaman umum di Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber. Dampak sosial dari Perdes atau peraturan desa tersebut juga dirasakan oleh masyarakat Desa Cisalak sebagai bagian dari kebijakan pengadaan tanah pemakaman yang diatur dalam sebuah regulasi sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat Desa Cisalak. Dampak ekonomi dari lahirnya Perdes ini adalah adanya UMKM yang menyediakan kebutuhan ziarah kubur di sekitar TPU juga dapat dikemas dalam bentuk wisata religi. Tim sosialisasi di bawah tim pengabdian Bapak Hilmanur SHMH dan mahasiswa MBKM program membangun desa. Sosialisasi dilaksanakan dalam 2 kali yang melibatkan masing-masing 50 peserta sosialisasi. Di dalam sosialisasi dijaring berbagai aspirasi dan ekspektasi masyarakat mengenai kebutuhan akan tanah pemakaman umum desa. Permasalahan pengabdian masyarakat melalui program sosialisasi Raperdes di Desa Cisalak salah satunya adalah keterbatasan waktu, sementara harapan masyarakat sangat besar dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. Desain dan distribusi media sosial untuk memudahkan pelayanan publik mengenai pengadaan tanah pemakaman umum di Desa Cisalak, maka keberadaan desa media sosial menjadi alternatif pelaksanaan pelayanan publik yang mempermudah akses warga untuk mendapatkan fasilitas pemakaman umum. Di samping itu, media sosial juga dapat dipergunakan sebagai sarana sosialisasi antar warga desa dan sarana ekonomi masyarakat desa dengan menjadikan media sosial desa sebagai sarana transaksi penjualan produk UMKM masyarakat desa. Program selanjutnya dalam agenda pengabdian masyarakat, hasil sosialisasi tersebut kemudian menjadi materi dalam seminar hasil baik di tingkat fakultas maupun seminar hasil di tingkat universitas. Seminar hasil tingkat fakultas dan seminar hasil tingkat universitas sebagai bahan laporan akhir rekomendasi, video kegiatan mengenai pengabdian masyarakat dan keberlanjutan
pelaksanaan kurikulum MBKM melalui program Membangun Desa. Luaran dari program pengabdian masyarakat ini berupa artikel di media cetak, 2 jurnal internasional terindik DOAJ, dan 1 jurnal nasional terakreditasi. Demikian rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap mahasiswa MBKM yang sedang belajar di Desa Cisalak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua belajar dengan bagus, pengabdian cukup bagus, dan juga program-program yang disodorkan oleh para adik-adik cukup memuaskan, dan mudah-mudahan kesannya bisa lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dan wakili masyarakat khususnya warga Desa Cisalak, juga sebagai anggota BPD, sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa serta para dosen pembimbing, juga hal yang lainnya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, yang mana telah melaksanakan program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kami harap program tersebut terus berkelanjutan karena sangat mengedukasi dan bermanfaat bagi warga kami, dan kami semua merasakan hal tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Surya Kencana Cianjur yang telah melaksanakan program MBKM, dan kami harap hal tersebut bisa bermanfaat dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat perjalanan dari awal mengenai kebijakan MBKM ini, kalau menurut saya memang ada sedikit kekhawatiran program ini tidak akan berjalan dengan baik, karena ini memang program baru. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari perjalanannya bahwa MBKM ini sendiri sebelum kemudian menjadi sebuah kebijakan, pelaksanaannya sudah dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, gitu ya, di mana kita melakukan magang, itu pembina desa itu sudah dilakukan, gitu ya, oleh kami khususnya mahasiswa melakukan itu, sehingga ketika kebijakan ini kemudian sekarang dilakukan, ini tidak mengalami hambatan yang begitu berarti, dan mahasiswa juga tidak kesulitan. Juga dengan masyarakat, kita lihat bahwa masyarakat sendiri khususnya di desa sangat antusias, gitu ya. Masyarakat, kepala desa juga sangat menyambut baik, antusias dengan kebijakan MBKM ini, karena dengan 2 semester di desa ini, gitu ya, ini lebih memberikan peluang pendampingan khususnya bagi desa dan masyarakat, khususnya mengenai masalah hukum, sehingga mereka sangat terbantu sekali.